Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diajeng Salma Fatina dengan NIM akhir 223 dari kelas F angkatan 2023. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah fitokimia, Ibu Dr. Apoteker Soraya Rianti, SSI MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian mengenai isolasi dan identifikasi flavonoid dari daun papaya atau dalam bahasa ilmiah Carica papaya L. Latar belakang, cerica papaya merupakan tanaman tropis yang banyak dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomi penting. Selain buahnya dimanfaatkan sebagai bahan pangan, daun papaya juga telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional di berbagai negara Asia Pasifik. Di Indonesia, daun papaya tidak hanya dikonsumsi sebagai sayuran, tetapi juga dimanfaatkan sebagai teh dan jamu untuk berbagai keperluan kesehatan. Daun carica papaya diketahui mengandung berbagai senyawa bioaktif yang berpotensi memberikan aktivitas biologis. Salah satunya adalah flavonoid. Flavonoid dikenal memiliki kemampuan antioksidan yang baik dan berperan dalam melindungi sel dari kerusakan akibat spesies reaktif. Pada panel ini menunjukkan bahwa daun papaya mengandung beberapa flavonoid, seperti quercetin, kaempferol, dan miricetin, yang memiliki aktivitas penangkap peroxynitrite. Oleh karena itu, isolasi dan identifikasi flavonoid dari daun carica papaya penting untuk dikaji sebagai bagian dari penelitian fitokimia bahan alam. Taksonomi dan morfologi tanaman carica papaya L. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Brassicales, famili Caricaceae, genus Carica, spesies Carica papaya L. Berdasarkan klasifikasi tersebut, carica papaya merupakan tumbuhan berbiji tertutup yang tergolong dalam kelompok dikotil. Carica papaya merupakan tumbuhan herba berkayu lunak yang tumbuh tegak dengan tinggi mencapai beberapa meter. Batangnya umumnya tunggal, silindris, tidak banyak bercabang, serta memiliki bekas tangkai daun pada permukaannya. Karena batangnya tidak membentuk jaringan, kayu beras pepaya lebih tepat digolongkan sebagai tumbuhan herba besar. Daun carica papaya berukuran besar, tersusun secara spiral pada bagian atas batang, dan memiliki helaian berbentuk menjari dengan lekukan yang dalam. Tangkai daunnya panjang, berongga, serta menempel langsung pada batang. Bentuk daun yang lebar dan menjadi salah satu ciri morfologi utama pepaya. Selain daun, pepaya juga memiliki bunga berwarna putih kekuningan yang tumbuh pada ketiak daun, serta buah berbentuk lonjong hingga bulat, memanjang. Buahnya berwarna hijau saat muda dan berubah menjadi kuning hingga jingga saat matang. Dalam penelitian ini, bagian yang menjadi fokus utama adalah daun karena mengandung flavonoid yang penting untuk diisolasi dan dianalisis. Lalu selanjutnya kajian tumbuhan Carica papaya L. Carica papaya L atau papaya merupakan tumbuhan dari famili Saricaceae yang banyak dibudidayakan di daerah tropis dan subtropis. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik pada lingkungan yang hangat, mendapat sinar matahari cukup, serta memiliki lahan dengan drainase yang baik. Karena kemampuan tumbuhnya yang baik dan nilai ekonominya yang tinggi, pepaya banyak tersebar di berbagai wilayah seperti Asia Tenggara, Amerika Latin, Afrika, dan kawasan Pasifik. Di Indonesia, pepaya mudah ditemukan dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, baik buah maupun daunnya. Selain buahnya yang umum untuk dikonsumsi sebagai bahan pangan, daun pepaya juga telah lama dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Di berbagai negara Asia Pasifik, daun pepaya digunakan untuk berbagai keperluan kesehatan. Sedangkan di Indonesia, daun pepaya sering dikonsumsi sebagai sayuran, teh, dan jamu. Pemanfaatan ini menunjukkan bahwa daun carica papaya L tidak hanya memiliki nilai sebagai bahan konsumsi, tetapi juga berpotensi sebagai sumber bahan alam yang mengandung senyawa bioaktif. Daun carica papaya L diketahui mengandung berbagai golongan senyawa kimia, seperti flavonoid, alkaloid, fenolik, dan senyawa bioaktif lainnya. Dalam kajian fitokimia, flavonoid menjadi fokus utama karena berhubungan erat dengan aktivitas biologis, terutama sebagai antioksidan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daun pepaya mengandung flavonoid dalam bentuk glikosida maupun aglikon, terutama turunan quercetin, kaempferol, dan miricetin. Oleh karena itu, bagian tumbuhan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun, karena bagian tersebut memiliki kandungan flavonoid yang relevan untuk diisolasi dan dianalisis lebih lanjut. Daun yang telah dikerung Daun yang telah dikeringkan, kemudian dihaluskan menjadi serbuk kasar sebagai bahan awal dalam proses ekstraksi, fraksinasi, isolasi, dan pemurnian senyawa flavonoid.
Lalu selanjutnya ada aktivitas farmakologi dan mekanisme antioksidan senyawa quercetin. Flavonoid dari daun cerica papaya dilaporkan memiliki aktivitas farmakologi utama sebagai antioksidan, terutama melalui kemampuan menangkap peroksinitrit. Peroksinitrit merupakan spesies reaktif yang dapat merusak biomolekul dan memicu stres oksidatif. Pada penelitian ini, seluruh flavonoid hasil isolasi menunjukkan aktivitas peroksinitrit scavenging yang kuat, dengan quercetin sebagai salah satu senyawa yang menonjol karena aktivitas antioksidannya yang tinggi. Mekanisme quercetin sebagai antioksidan terjadi melalui beberapa tahap. Pertama, ketika terdapat radikal bebas atau spesies reaktif, quercetin akan mendonorkan atom hidrogen atau elektron dari gugus hidroksilnya. Proses ini membantu menetralkan radikal bebas sehingga reaktivitasnya berkurang. Kedua, setelah mendonorkan elektron, quercetin akan berubah menjadi bentuk radikal quercetin. Namun, radikal ini relatif lebih stabil karena elektron yang tidak berpasangan dapat tersebar melalui sistem ikatan rangkap terkonjugasi pada struktur quercetin. Stabilitas quercetin juga didukung oleh susunan kimianya, terutama adanya gugus katekol pada cincin B seperti pada gambar terlampir, ikatan rangkap 2,3 yang berkonjugasi dengan gugus 4 karbonil pada cincin C, serta gugus hidroksil pada posisi 3. Kombinasi struktur ini memungkinkan terjadinya delokalisasi elektron, sehingga radikal quercetin tidak mudah bereaksi kembali dan tidak menimbulkan kerusakan lanjutan. Dengan mekanisme tersebut, quercetin mampu berperan sebagai antioksidan yang efektif dalam melindungi sel dari stres oksidatif. Lalu selanjutnya ada tahapan isolasi senyawa flavonoid. Yang pertama ada ekstraksi sampel, daun carica papaya yang telah dikumpulkan dikeringkan terlebih dahulu, kemudian dihaluskan menjadi serbuk kasar, sehingga sebanyak 750 gram serbuk daun kering diekstraksi menggunakan 6 liter metanol dengan metode reflux pada suhu 70 derajat Celcius selama 5 jam sebanyak 3 kali. Ekstrak yang diperoleh kemudian disaring dan diuapkan menggunakan vakum rotary evaporator hingga menghasilkan ekstrak metanol kental sebanyak 86 gram. Lalu yang tahap selanjutnya yaitu fraksinasi ekstrak. Sebanyak 80 gram ekstrak metanol yang tadi telah dihasilkan disuspensikan ke dalam 800 ml air. Kemudian difraksinasi menggunakan kloroform sebanyak 3 kali untuk memisahkan senyawa berdasarkan kepolarannya. Lapisan air hasil fraksinasi kemudian difraksinasi kembali menggunakan N-butanol sebanyak 3 kali. Fraksi N-butanol yang diperoleh diuapkan hingga menghasilkan 25,1 gram fraksi, dan fraksi ini dipilih karena kaya akan flavonoid. Lalu selanjutnya, tahap ketiga yaitu isolasi flavonoid. Fraksi N-butanol sebanyak 24 gram dipisahkan menggunakan kromatografi kolom silika gel dengan fase gerak kloroform metanol air. Dari proses ini diperoleh 186 fraksi yang kemudian dimonitor menggunakan KLT di bawah sinar UV 254 nm. Fraksi-fraksi tersebut digabungkan menjadi 8 kelompok, yaitu A sampai H. Fraksi D, E, dan G dipilih untuk isolasi lanjutan karena menunjukkan keberadaan flavonoid yang lebih dominan. Lalu selanjutnya ada pemurnian senyawa flavonoid. Pemurnian dilakukan terhadap fraksi D, E, dan G menggunakan kolom ODS serta rekristalisasi. Fraksi D menghasilkan KM-ferol, KM-ferol 3 rutinosida, dan quercetin. Fraksi E menghasilkan mirisetin 3 ramnosida, sedangkan fraksi G menghasilkan quercetin 3 2G Ramonis rutinoside. KM-ferol 3, 2G Ramonis rutinoside, dan quercetin 3 rutinosida. Melalui tahap ini diperoleh 7 senyawa flavonoid dalam bentuk yang lebih murni. Identifikasi dan analisis senyawa flavonoid. Hasil isolasi dari daun cerica papaya menunjukkan adanya 7 senyawa flavonoid, yaitu quercetin 3, 2G Ramonis rutinoside, KM-ferol 3, 2G Ramonis rutinoside, quercetin 3 rutinoside, mirisetin 3 ramnoside, KM-ferol 3 rutinoside, quercetin, dan KM-ferol. Identifikasi senyawa dilakukan melalui pengamatan sifat fisik dan analisis spektroskopi menggunakan UV visible
IR, HNMR, dan CNMR. Kemudian dikonfirmasi secara kuantitatif dengan HPLC. Pada gambar kromatogram, bagian atas menunjukkan campuran standar dengan 7 puncak bernomor 1-7 sebagai pembanding, sedangkan bagian tengah menunjukkan fraksi N-butanol, BuOH fraction, dan bagian bawah menunjukkan ekstrak metanol atau MEOH ekstrak. Kesesuaian puncak pada fraksi dan ekstrak dengan puncak standar menegaskan keberadaan flavonoid tersebut dalam daun pepaya. Intensitas puncak pada fraksi N-butanol tampak lebih tinggi dan lebih jelas dibandingkan ekstrak metanol, yang menunjukkan bahwa fraksi N-butanol mengandung flavonoid lebih banyak. Hal ini sesuai dengan hasil analisis HPLC yang menunjukkan total flavonoid pada fraksi N-butanol lebih tinggi daripada ekstrak metanol, sehingga fraksi N-butanol dipilih sebagai fraksi utama dalam isolasi flavonoid. Lalu selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Daun carica papaya L merupakan sumber flavonoid yang potensial dan berhasil menghasilkan 7 senyawa flavonoid melalui proses ekstraksi, fraksinasi, isolasi, dan pemurnian. Identifikasi dilakukan dengan metode spektroskopi dan kromatografi, sedangkan analisis HPLC menunjukkan bahwa fraksi N-butanol memiliki kandungan flavonoid lebih tinggi dibandingkan dengan ekstrak metanol. Dengan KM-ferol 32G Rhamnos rutinoside sebagai senyawa dominan. Flavonoid daun pepaya juga menunjukkan aktivitas antioksidan melalui kemampuan menangkap peroksinitrit. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji aktivitas biologis yang lebih luas, hubungan struktur dengan aktivitas farmakologi, serta potensi pengembangan flavonoid daun pepaya sebagai bahan alam bioaktif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai kajian isolasi dan identifikasi flavonoid dari daun pepaya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan salah penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.